Hari ini saya akan menjawab video Ray Agnostik dalam video YouTube-nya @ray_agnostik yang berjudul Siapa Bilang Indonesia Menganut Kebebasan Beragama. Secara singkat dijelaskan dalam videonya, dikatakan bahwa karena itu Indonesia itu tidak menganut kebebasan beragama. Dia beralasan, yang pertama adalah Indonesia hanya mengakui 6 agama, dan agama yang diakui itu adalah agama yang ketuhanan yang maha esa. Jadi agama dalam versi agama-agama Abrahamaik. Jadi kepercayaan dipaksa untuk mengakui ketuhanan yang maha esa, kata beliau ya, Ray Agnostik. Kemudian selanjutnya katakan kebebasan beragama di Indonesia tidak ada kebebasan. Jadi Indonesia tidak memiliki kebebasan beragama katanya. Selanjutnya dia katakan karena hanya ada 6 agama, dikatakan seperti itu. Jadi dengan alasan itulah dia katakan bahwa Indonesia tidak memiliki kebebasan beragama. Kemudian dia katakan juga minoritas sangat susah mendirikan rumah ibadah. Betul memang, tapi apakah betul itu dasarnya? Dikatakan Perda dan peraturan bersama menteri, Perda dikatakan menghalangi rumah ibadah. Di sini memang nanti saya akan jelaskan bahwa bukan hanya Perda, tapi peraturan bersama menteri, dan kemudian juga sudah ada banyak perbaikan dalam peraturan presiden tentang moderasi beragama di Indonesia. Kemudian dikatakan selanjutnya kerap terjadi persaingan antar agama. Secara khusus ya tentunya memang terjadi dalam perumusan kebijakan publik. Ya. Nah, lebih lanjut dia katakan umat beragama tertentu lebih berkomitmen pada kelompok agamanya dibanding pada nilai-nilai kebangsaan. Di sini memang kritiknya betul, ya, tapi kita akan bahas bersama apakah itu bisa menjadi landasan. Kemudian Indonesia tidak maju-maju, salah satunya karena persaingan agama yang membuat adanya politisasi agama. Ya ini memang ya sebuah penilaiannya, kita hargai itu. Dan sekarang saya ingin menjelaskan apa betul Indonesia itu tidak ada kebebasan beragama. Menurut saya, Pancasila dapat disebut sebagai dasar bagi kebebasan beragama di Indonesia. Kebenaran ini jelas tertuang khususnya dalam pengertian sila ketuhanan yang maha esa. Nah, apa yang dikatakan Ray Agnostik ini ada kesalahan dalam mengartikan ketuhanan yang maha esa. Mengenai pengertian dari sila ketuhanan yang maha esa, Soekarno pencetus istilah Pancasila menjelaskan seperti berikut. Saya akan bacakan pelan-pelan supaya dapat dipahami. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja karena bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Sesuai keyakinan masing-masing, orang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut petunjuk kitab-kitab mereka, dan seterusnya. Jadi kemudian dikatakan oleh Soekarno, tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Kecil ya. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara lalu kaslah. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Ya, perhatikan ini dikatakan oleh Soekarno ini ya. Secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Sebenarnya mengenai agama ini Gus Dur pernah mengatakan, jadi tidak bisa agama-agama besar itu atau barat itu mendefinisikan agama yang punya nabi, punya kitab, punya seremonialnya, tidak bisa. Tapi setuju saya dengan Gus Dur mengatakan bahwa yang disebut agama ya apa yang orang itu, individu atau komunitas itu sebut agama, ya harus dihargai sebagai agama. Dan ini sebenarnya sih ada di dalam pengakuan kepada kepercayaan. Kepercayaan itu sebenarnya agama, begitu. Memang kadang-kadang dipisahkan gitu. Dia sebenarnya agama, begitu. Dan itu diizinkan, walaupun sempat terjadi diskriminasi,
Tapi kan terus-menerus yang diusahakan, dan karena itu tidak berdasarkan Pancasila, akhirnya sekarang kan semakin lama makin ada kesempatan yang luas. Dan ini menjadi perjuangan kita bersama. Berdasarkan pernyataan Soekarno di atas, maka tadi saya sebutkan, maka negara mengatur rakyatnya untuk memilih agama yang harus mereka anut. Jadi Ray Agnostik mengatakan agama hanya 6, tidak ada itu. Ya, memang agama yang didukung lah dalam pemerintah karena yang dipeluk, dipeluk masyarakat Indonesia ya, itu ada 6 agama besar gitu ya, misalnya begitu kan. Nah itulah yang didukung. Maksudnya bantuan-bantuan bukan berarti yang lain tidak diizinkan, yang lain tetap diizinkan. Tapi memang pemerintah mendorong umat beragama sehingga ada bantuan-bantuan khusus. Bukan berarti agama-agama lain itu tidak diizinkan. Tapi karena mungkin persoalan jumlah atau penghitungannya tidak, maka yang terjadi seperti itu. Dan itu masih bisa terus diajukan ya, kalau memang ada hal yang sifatnya diskriminasi. Negara menjamin kebebasan setiap orang untuk menjalankan ibadah agamanya masing-masing. Jadi menurut saya, Soekarno dan rekan-rekannya merumuskan Pancasila dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah orang yang bertuhan. Masyarakat Indonesia adalah orang bertuhan. Karena itu wajarlah jika mereka ini, Founding Fathers ini, menghimbau semua rakyat Indonesia itu bertuhan, sebagai orang yang bertuhan. Dan Soekarno tahu pasti mengenai faedah agama itu bagi pembangunan bangsa. Karena agama-agama di Indonesia itu terlibat dalam sejarah perang-perang kemerdekaan. Namun tidak berarti himbauan itu merupakan memaksa rakyat untuk menganut agama tertentu. Tidak ada. Sudah banyaklah perjuangan-perjuangan untuk itu ya, untuk agnostik itu sudah banyak dan sudah dilakukan. Dan memang itu harus ada. Jadi nilai-nilai hak asasi manusia itu, ya hak kebebasan beragama itu, ya memang terus diperjuangkan menjadi hak sipil. Nah, itu yang dituangkan di dalam Pancasila, ya kemudian masuk kepada Undang-Undang Dasar, kemudian juga undang-undang dan peraturan-peraturan. Ya, kadang-kadang ada peraturan-peraturan ataupun implementasi dari undang-undang itu masih ada diskriminatif. Itu karena ketidakkonsistenan dari ya oknum tertentu lah gitu. Sehingga ada banyak akhirnya juklak-juklak itu atau juknis itu yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi sebenarnya di Indonesia ada dasar kebebasan beragama, yaitu Pancasila yang menjiwai seluruh undang-undang dasar. Coba kita melihat apa yang dikatakan TB Simatupang. TB Simatupang ini adalah seorang yang jenderal ya, kemudian sangat berprestasi dan kemudian menjadi ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dia berkata begini, sila pertama bukanlah kepercayaan kepada Allah, tetapi lebih berarti kepercayaan kepada ide ketuhanan. Jadi bukan kepada Allah, tapi ide ketuhanan. Oleh karena kata yang dipakai di sini bukanlah Allah, tetapi istilah yang lebih netral, ketuhanan. Kepada istilah tersebut ditambahkan pula keesaan dan kemahaan. Demikianlah sila yang pertama tidak berbicara tentang Allah. Jadi kalau dikatakan agama-agama dasar ketuhanan itu tidak bicara tentang Allah, ya, tetapi tentang kealahan, ya, huruf kecil ya. Ia berbicara tentang keilahian. Juga orang-orang yang tidak mempercayai Allah yang bersifat pribadi, ya, seperti agama-agama yang tadi disebutkan oleh Ray juga, tapi dalam videonya itu seperti misalnya agama Buddha begitu, tidak ada masalah dengan kata itu, ya, tidak ada masalah. Misalnya beberapa kalangan agama Buddha gitu dapat menerima sila tersebut dan itu diterima, bukan dipaksakan begitu. Ia berbicara tentang kepercayaan kepada sesuatu yang maha transenden, sesuatu yang maha esa. Mungkin ini terdengar sebagai suatu konsep yang amat samar-samar, ya memang samar-samar. Tapi ia berhasil merangkul semuanya. Jadi istilah ketuhanan yang maha esa itu bukan kepercayaan kepada Allah, tapi kepada sesuatu yang ilahi, yang sesuai dengan agama-agama tertentu. Jadi agama itu punya kepercayaan apa tentang apa yang ilahi itu, ya silakan saja, tidak dilarang gitu. Bahkan
menurut TB Simatupang, orang-orang komunis pernah menyatakan bahwa mereka tidak pernah punya keberatan waktu awal ya, sebelum terjadi pemberontakan komunis, mereka tidak keberatan, ya, ya, terhadap Pancasila, terhadap sila ketuhanan Maha Esa. Mereka tidak ada keberatan asasi yang mendasar. Semua orang mendapatkan tempat dalam sila itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya pada awalnya. Dan juga sebenarnya ya sampai sekarang juga harusnya tidak ada masalah begitu. Tapi ada tafsiran-tafsiran yang agama tertentu, ya memang itu mesti diperbaiki. Tapi kan Pancasila kan tidak boleh ada tafsir tunggal. Itulah peran kita semuanya untuk bisa memberikan tafsir kepada Pancasila yang didasari oleh semangat kebinekaan tunggal ika. Jadi uraian Soekarno dan Simatupang mengenai Pancasila sangat jelas, bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diartikan secara teologis. Maksudnya adalah tidak boleh agama-agama tertentu menafsirkan sila ketuhanan itu menurut agamanya. Gitu. Maksudnya yang dijadikan dasar untuk semua. Tapi kalau dia mencari tempat itu dalam ketuhanan boleh. Dan pemerintah harusnya tidak berteologi. Artinya adalah pemerintah tidak boleh mengambil kacamata agama tertentu untuk membaca sila ketuhanan yang Maha Esa itu, sehingga ditafsirkan secara teologis ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada itu. Jadi tidak boleh ditafsirkan seperti itu. Ya. Jadi setiap orang terbuka itu. Setiap agama yang ada di Indonesia, kepercayaan di Indonesia bisa menerimanya. Dan dia boleh menjelaskan itu, tafsir kepada agamanya, tapi dalam konteks agamanya. Ya. Tapi dalam konteks yang inklusif, itu mereka menerima, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh menafsirkan secara teologis kata ketuhanan yang Maha Esa sebagai, misalnya dalam agama Islam itu tauhid dalam agama Islam. Nah, kalau agama Islam menafsirkan istilah ketuhanan Maha Esa itu sebagai tauhid, ya boleh untuk agamanya. Tapi jangan penafsiran sila ketuhanan Maha Esa itu hanya dari agama tertentu dan pemerintah memakainya. Secara itu tidak boleh. Karena masing-masing agama punya tempat di situ. Dia boleh menafsirkannya seperti itu. Karena itu saya selalu katakan sila ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya mengakui semua agama itu berasal dari Tuhan ya, yang sama, walaupun sebutannya berbagai macam apa kita tidak tahu, tapi sila Tuhan yang sama. Tapi agama karena respon kepada yang ilahi itu, yang Maha Kuasa itu, maka itu ada konstruksi manusia, itu berbeda-beda. Meskipun ada yang mengatakan, oh agama itu bukan konstruksi dari manusia. Ya, konstruksi manusia iya, tapi kalau orang beragama yang mempercayai pada wahyu, ada keterlibatan Tuhan, ya nggak apa-apa juga begitu. Jadi jangan dimasalahkan. Tapi apakah konstruksi manusia? Ya iya. Karena semua, walaupun pengetahuan itu dari Tuhan, diwahyukan, tetap ketika diterima oleh manusia, menjadi pengetahuan, itu dikonstruksi oleh manusia. Nanti saya akan coba menjawab apakah memang agama itu dari Tuhan atau dari manusia, ciptaan manusia. Kalau saya menyebutnya ya respon. Doktrin, dogma itu kan ilmu agama sebenarnya, itu rumusannya gitu. Ya, di situ. Nanti kemudian ketika Allah, nah itu dalam konsep agama-agama Abraham menjelaskan itu, nah di situ. Tapi kan semua agama boleh menjelaskannya gitu, boleh menjelaskannya menurut kepercayaan mereka. Jadi jelas sekali. Jadi semua agama itu mempunyai tempat di bumi Indonesia. Jadi sekali lagi saya tidak setuju bahwa yang namanya agama itu ya tadi konsep agama Abrahamik ya. Nggak setuju saya seperti itu. Tapi saya lebih setuju ya bahwa sebagaimana dikatakan oleh Gus Dur, apapun yang individu atau komunitas disebut agama, ya agama. Kepercayaan itu agama. Dan saya pernah melakukan riset di Sukabumi, di di agama Sunda Wiwitan ya, kepercayaan itu agama suku, agama budaya Sunda Wiwitan. Dan di sana mereka bisa melakukan itu semuanya. Ya Sunda Wiwitan tersebut ya. Dan mereka punya aturan-aturan di sana, saya lihat juga gitu. Karena saya pernah melakukan riset di Desa Sinar Bersih ya waktu itu. Saya lupa, cukup lama sebenarnya. Pada waktu saya masih kuliah doktor ya, dalam bidang penelitian.
Saya berada di sana dan berjumpa bersama-sama dengan mereka, dan mereka sangat toleran, ya, sangat toleran. Jadi dia menjelaskan juga kepercayaan-kepercayaan mereka, bagaimana pemilihan jadi pimpinan desa Sinar Bersih itu. Nah, itu terjadi. Jadi ada ya. Jadi sila ketuhanan Maha Esa itu merupakan suatu pengakuan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak agama. Jadi tidak dibatasi dalam agama, memiliki banyak agama, dan memberi tempat yang sama terhadap semua agama. Tapi persoalannya memang karena agama yang dipeluk Indonesia mayoritas itu adalah agama-agama yang agama itu, maka kemudian itulah yang dibantu pemerintah, gitu. Tapi bukan mereka tidak bisa berkembang, yang lain bisa, ya, seperti itu. Jadi karena itu, nah, kebijakan-kebijakan publik ini bisa menjadi tempat di mana teman-teman yang lain juga yang melihat kalau memang ada hal yang terdiskriminasikan bisa mengusulkannya. Penjelasan yang gamblang mengenai kebebasan beragama dalam sila pertama yang merupakan pernyataan tidak adanya diskriminasi agama seharusnya diterima oleh semua individu dan kelompok yang ada di Indonesia. Apabila setiap individu dan kelompok tersebut sungguh-sungguh mempelajari sejarah lahirnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masa-masa di mana seluruh rakyat sama-sama bahu-membahu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan itu, maka mereka akan mengerti pentingnya Pancasila. Dan kita bersyukur Presiden Prabowo kembali mengingatkan tentang persatuan dengan dasar Pancasila itu. Dan juga kembali mengingatkan tokoh toleransi di Indonesia, yaitu Presiden Gus Dur. Kemudian saya ingin menjawab pertanyaan kedua, adakah pembatasan jumlah agama di Indonesia? Jadi saya sudah jelaskan, ya, yang menyanggah dari video Ray Agnostik, bahwa Indonesia ada kebebasan beragama. Di situ ada undang-undang dasarnya, ada Pancasila. Jadi kalau pemahaman sila ketuhanan tadi saya sudah jelaskan, itu bukan pembatasan. Jadi agama budaya itu agama, kepercayaan itu agama semuanya. Jadi bukan berarti bukan agama, walaupun kepercayaan itu kan penggabungan kadang-kadang, ya, antara agama-agama itu dengan agama-agama budaya. Itu nggak ada masalah, diizinkan harusnya. Jadi tidak ada pembatasan jumlah agama. Kan sekarang mengatakan, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiadanya egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Jadi ini menjelaskan bahwa tidak ada pembatasan jumlah agama di Indonesia. Selanjutnya mengenai pendirian rumah ibadah. Memang saya akui, dan memang saya sudah melihat banyak daerah-daerah di mana kelompok-kelompok minoritas itu mengalami persoalan pendirian rumah ibadah. Saya sudah meneliti pada suatu tempat, bahkan hampir selalu ada persoalan dalam pendirian rumah ibadah. Entah penghambatan lah, entah penyegalan lah, entah bahkan sampai kepada pembongkaran. Itu terjadi. Tetapi itu persoalan implementasi, bukan persoalan tidak adanya kebebasan beragama di Indonesia. Seperti juga kita melihat misalnya ada hak-hak asasi manusia. Itu sudah menjadi deklarasi bersama. Hak-hak asasi manusia, ya, Universal Declaration. Itu sudah menjadi piagam mulia, ya, makna charter. Tapi ketika apakah itu semua menjadi hak sipil dalam semua negara? Belum. Dan itu mesti diperjuangkan. Dan kemudian kita ini di Indonesia bersyukur sudah ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Tapi memang implementasinya masih ada tarik-menarik. Jadi kebijakan publik itu masih terjadi tarik-menarik, itu benar. Bahkan kadang-kadang kita lihat kampanye-kampanye juga memakai nama agama, politisasi agama. Maka itu kita mendengar misalnya ada politisi gitu, ingin promosi tentang dirinya dan kemudian membawa nama agama, maka saya tidak akan pernah dengarkan dia. Bahkan kalau saya bicara kepada orang lain, saya bilang orang-orang yang menggunakan agama itu nggak usah dipilih, karena mereka mengkhianati bangsa ini. Kenapa mengkhianati bangsa ini? Kita kan mengakui bahwa kita itu satu dalam semua, kan? Semua dalam satu. Jadi perjuangan para politisi di Indonesia ini bukan perjuangan pada agama tertentu. Bukan berarti tidak boleh memeluk agama, tapi perjuangan kita adalah untuk Indonesia. Nah, ini yang Prabowo bilang,
Presiden Prabowo bilang patriotisme, ya, patriotik ya. Jadi kita nggak bisa bersikap diskriminasi. Jadi Indonesia tidak maju-maju kata siapa Ray Agustin karena masih kerap terjadi diskriminasi agama. Menurut saya itu betul juga salah satunya, tapi bukan berarti itu semua hal yang utama ya. Kita belum tahu juga. Tapi memang kalau ada terjadi diskriminasi agama, maka peran masyarakat, kerjasama masyarakat di ruang publik itu di Indonesia ini akan berkurang. Jadi mereka-mereka yang terdiskriminasikan tidak akan bisa bekerja sungguh-sungguh. Saya mendengar juga keluhan dari seorang di Tanjung Balai gitu, melaporkan bagaimana pendirian vihara itu sangat susah. Dan kemudian dia harus mengatakan dia harus bisa baik-baiklah dengan mayoritas misalnya. Ini kan bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk Indonesia. Karena mereka saja hadir di publik itu dibatasi, didiskriminasi. Itu maksudnya Ray agnostik itu kali ya. Jadi akibatnya memang karena adanya banyak konflik-konflik agama, kita tidak bisa bersatu membangun Indonesia. Padahal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harusnya juga mendasari itu. Memang dulu pernah kami, teman-teman juga yang pejuang kebebasan beragama, mengusulkan adanya Undang-Undang kebebasan beragama supaya jangan ada halangan. Tapi memang itu belum berhasil juga, ya. Belum masuk juga. Tapi yang kemudian ada adalah peraturan pemerintah ya, peraturan presiden tentang penguatan moderasi beragama. Saya pikir ini juga suatu kemajuan. Jadi artinya kita sebagai warga bangsa mesti terlibat. Jadi jangan diam saja, terlibat. Dan ini adalah negara ini adalah milik kita bersama, bukan milik kelompok tertentu. Ya, milik kelompok mayoritas tidak. Karena tidak ada di Indonesia ini adalah mayoritas dan minoritas. Pancasila itu tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Kalau mereka merasa mayoritas mengklaim memiliki ini, mereka mengkhianati ikrar bersama. Jadi yang minoritas sebetulnya orang yang menganggap Indonesia itu milik kelompok agama tertentu, itu minoritas sebenarnya. Tapi yang mayoritas yang sudah diikrarkan adalah bahwa Indonesia ini milik kita bersama. Satu untuk semua, semua untuk satu, kata Soekarno demikian. Jadi kita juga melihat dalam perjalanan sejarah ada 3 kekuatan besar di Indonesia yang berusaha menancapkan pengaruhnya. Pertama adalah nasionalis sekuler, ya. Jadi kan Indonesia kan bukan negara agama, bukan negara sekuler. Nah ini pertarungan terus. Kedua adalah Islam politik dan Islam kultural, itu pertarungan. Tapi yang jelas ini adalah Islam politik ya. Kemudian juga ada namanya komunis atau Marxisme. Dalam pernyataan bersama untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang 45 harusnya sebagai sesuatu yang sudah final. Jadi tidak perlu lagi kita meributkan mengenai istilah Islam, mengenai 7 kata dalam Piagam Jakarta. Itu sudah sejarah gitu ya. Sekarang yang kita sudah pegang bersama, ikrar bersama, itu yang kita pegang. Ya. Nah, hilangnya misalnya perkataan ditambah dengan walaupun ada kompromi katanya. Itu kan adanya menjalankan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kan ada penolakan karena ada diskriminasi, karena ada perhatian khusus. Dan itu sudah jelas diganti dengan perhatian yang Maha Esa. Ya. Seperti itu ya. Jadi kemudian mungkin ada kekecewaan, tapi kan ini kan ikrar bersama ya. Dan artinya tidak ada yang terdiskriminasi. Bagaimana kita bisa tetap memaksakan kalau ada yang terdiskriminasi? Nah itu persoalan. Nah sekarang saja kita sudah setuju, tetapi dalam pelaksanaan implementasinya masih ada masalah. Nah itu kan juga mengganggu. Nah, sekali lagi ya, memang ada selalu perlawanan ya dari yang menginginkan Pancasila itu dengan ideologi Islam. Tapi itu kan terjadi di perlawanan yang sebenarnya terjadi sejak lampau ya. Dan seharusnya sudah selesai lah. Jadi kemudian yang biasanya disebut mereka adalah kelompok Islam formalis ya, sekuler ya. Islam politik yang nasionalis sekuler gitu ya. Jadi dibedakan antara Islam formalis dengan Islam politik
yang nasionalis sekuler. Jadi dalam kelompok Islam itu terbagi dua dalam ketika awalnya merumuskan tentang Pancasila itu. Jadi sebenarnya sudah selesai, kita tidak ribut lagi tentang persoalan Piagam Jakarta, persoalan itu, karena ikrar itu sudah ada dan sudah dicatatkan dalam Undang-Undang Dasar 45, ya. Jadi kalau Soekarno dan Hatta sebagai founding fathers mungkin dapat digolongkan ke dalam nasionalis muslimin sekular. Jadi nasionalis sekular. Walaupun Islam formalis terus berusaha untuk memasukkan 7 kata yang hilang itu ketika pembukaan Undang-Undang 45 atau dari Piagam Jakarta, namun tidak berhasil karena memang itu merupakan kelompok kecil. Kemudian dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengisi pernikahan, terjadilah kelompok-kelompok yang kecewa, seperti kelompok Islam formalis yang dinamakan Darul Islam, yaitu melakukan pemberontakan terhadap negara. Aksi pemberontakan ini pertama kali meletus di Jawa Barat pada tahun 1949 di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Dan kemudian terjadi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Pemberontakan itu baru dapat dipadamkan setelah 13 tahun. Jadi merupakan perang yang paling lama dalam sejarah perjuangan Indonesia. Jadi untuk menghentikan pemberontakan yang ingin memaksakan agama tertentu atau Indonesia menjadi negara agama, ternyata sangat sulit sekali. Sampai membutuhkan waktu yang cukup lama, 13 tahun. Kemudian perlawanan terhadap Pancasila yang kedua dilakukan oleh Partai Komunis. Perlawanan tersebut pertama kali meletus di Madiun, Jawa Timur pada bulan September 1948. Pemberontakan terhadap ideologi Pancasila ini sangat melukai hati bangsa Indonesia karena terjadi pada waktu pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Jadi pengakuan kedaulatan itu tiba-tiba terjadi pemberontakan komunis. Puncak pemberontakan PKI terjadi pada 30 September tahun 1965. Dan sejak itu PKI menjadi partai terlarang. Tahu saya sampai saat ini PKI masih tetap menjadi partai terlarang. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 menjadi makin kukuh. Meski demikian, bukan berarti upaya-upaya perlawanan terhadap ideologi tersebut berhenti. Perjuangan untuk melawan Pancasila menggunakan taktik lain, yaitu dengan memberikan tafsir lain terhadap Pancasila sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ahli juga. Jadi artinya adalah Pancasila itu kan ideologi terbuka. Jadi kita semua agama-agama itu boleh menyumbangkan tafsirnya. Tapi sumbangan tafsirnya itu Pancasila harus dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak ada yang terdiskriminasikan. Tapi kalau semangatnya adalah semangat ya kelompok agama tertentu, artinya hanya ingin memaksakan kelompoknya, maka semangat Bhinneka Tunggal Ika-nya tidak diterapkan, atau jadilah namanya diskriminasi agama. Jadi meskipun Pancasila itu sudah menjadi ideologi negara, bahkan ada mengatakan Pancasila itu bukan ideologi negara gitu kan. Tapi perlawanan untuk menggantikannya dengan ideologi lain masih terus berlangsung. Jadi peluang-peluang ini memang bisa terjadi, kalau bagi pemerintah yang berkuasa seringkali juga tidak menjalankannya dengan konsekuen. Ya, adalah pertarungan tentang korupsi, nepotisme. Ya. Jadi menurut saya Pancasila merupakan kristalisasi kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki ribuan pulau dengan berbagai macam suku, bahasa, serta agama. Jadi harusnya kita juga menerima itu ya. Perang agama ada suatu peristiwa yang hampir tidak terdengar sebetulnya dalam sejarah Indonesia. Tapi konflik-konflik ya setelah kemerdekaan itu sangat memprihatinkan. Dengan demikian dapat dikatakan masuknya agama-agama baru di Indonesia berlangsung dengan cara damai. Jadi agama-agama suku sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan banyak yang bercampur dengan agama-agama yang datang, kepercayaan. Percampuran agama dengan suku itu melahirkan apa yang disebut dengan aliran kepercayaan. Namun demikian, hubungan antar agama di Indonesia tetap berjalan dengan baik, dan meski penduduk negeri ini terdiri dari suku bangsa yang berbeda bahasa dan agama, namun bisa bersatu, memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka. Sekali kita berharap Presiden Prabowo yang baru saja dilantik akan kembali ya menggaungkan
tentang Pancasila sebagai rumah bersama, rumah pemikiran bersama agama-agama, dan tidak ada diskriminasi agama. Jadi tidak ada pembatasan agama, dan sila ketuhanan yang Maha Esa juga bukan pembatasan agama, dan itu harus ditafsirkan secara tepat. Saya berharap ya penjelasan ini juga bisa menolong teman-teman yang ateis ya, kelompok ateis yang merasa terpinggirkan ya. Jadi pada waktu awalnya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau PKI menjadi kelompok terlarang itu karena sejarah perjuangan itu. Nah, itu bukan persoalan ajarannya ya. Ajarannya kan ajaran Marxisme kan tersebar di mana-mana. Tapi PKI sebagai partai komunis ya adalah partai terlarang. Tapi itu bukan diskriminasi agama. Karena memang dia ingin menggulingkan Pancasila. Jadi menghindari supaya negara Pancasila ini digulingkan. Nah ini menurut saya itu kebijakan-kebijakan tertentu. Ya. Tapi setahu saya belum ada ya pembatasan. Seperti misalnya kelompok-kelompok ateis ya yang tidak mendapatkan tempat. Setahu saya masih mendapat tempat, apalagi ketika teman-teman ateis itu mengatakan mereka bukan tidak percaya Tuhan, tapi tidak percaya klaim-klaim agama yang menurut mereka tidak rasional, ya seperti itu. Ya tidak ada bukti empiris. Nah itu memang benar tidak ada bukti empiris, karena beda antara penelitian agama dan penelitian empiris gitu. Tapi juga tidak perlu dipaksakan. Jadi teman-teman yang dari ateis yang tidak setuju dengan klaim-klaim agama nggak perlu mengatakan klaim-klaim tokoh agama itu bohong. Karena kan ini kan didasarkan iman tidak harus ada bukti. Jadi biarlah kita diskusi ya, dialog dengan damai, saling belajar gitu. Ya umat beragama juga jangan menjadi seperti masa lalu yang mendefinisikan segala sesuatu, sehingga ilmu pengetahuan pun didefinisikan oleh umat beragama. Dalam kekristenan kan pernah terjadi jarah itu. Bagaimana ya mengenai apakah bulan atau matahari ya, apakah yang mengelilingi matahari itu bulan atau matahari mengelilingi bulan, kan begitu. Seperti itu ya. Dan itu kan menjadi pertanyaan ya, mesti peristiwa tentang Kopernikus itu ya, teosentris ya, dengan heliosentris ya, bukan teosentris itu dalam arti kata pandangan agama ya, maksudnya heliosentris maksudnya begitu ya, teori Kopernikus gitu, maaf ya. Jadi ini mesti hati-hati gitu. Jadi agama jangan mendefinisikan segala sesuatu, maksud saya begitu. Kita dengar juga orang-orang yang memang memiliki pengetahuan begitu, kita dengar juga, dan kita dengar dengan dialog santai saja, tidak harus dengan marah-marah mengutuki, oh ateis kamu masuk neraka. Sehingga mereka katakan yang masuk surga kan bukan surga kan bukan milik umat beragama. Ya memang benar. Siapa yang bilang surga milik umat beragama, itu kan menjadi persoalan. Ya. Sehingga akhirnya dianggap umat beragama menjual surga. Itu kan terjadi penyimpangan gitu. Tapi kan bukan agamanya yang salah, tapi oknumnya, orientasi beragama yang salah. Nah teman-teman dari ateis juga mesti lihat itu, sehingga jangan menghalangi belajar dan jangan menuduh tokoh-tokoh agama berbohong. Tidak demikian. Nah mari kita dialog damai, dan juga kita berharap bisa dialog santai lah ya. Jangan seakan-akan kalau kita sudah bicara agama, kita sudah bicara harus salah, kutuk mengutuki, sesat menyesatkan. Ini kan dalam alam demokrasi, bukan dulu ketika agama menjadi agama negara, sehingga orang yang berbeda agama disesatkan langsung dikeluarkan dari negara itu, dihukum. Bukan seperti itu, ini negara demokrasi. Pancasila ini rumah pikiran bersama. Karena itu saya seringkali bingung juga kenapa ya agama-agama Indonesia itu saling sesat menyesatkan. Kan sudah diakui secara legal ya di Indonesia. Bahkan saksi Yehova juga sudah diakui. Jadi kenapa kalau memang agama-agama itu mengganggu ketertiban umum, nah itu yang dilaporkan oknumnya, bukan agamanya. Nah ini kita mesti hati-hati membedakannya. Ya mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pertimbangan ya untuk reagnostik bahwa kebebasan beragama itu ada dan punya dasarnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45, dan undang-undang di bawahnya juga harus
mendukungnya, seperti misalnya peraturan pemerintah tentang moderasi beragama. Dan ini juga akan memperbaiki semuanya. Kita harus membantu pemerintah juga untuk menolong supaya jangan ada kebijakan-kebijakan diskriminasi. Demikian juga implementasinya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih.